Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat, yaitu salat maghrib dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan ke majelis ilmu ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya langkah menuju surga. Baik, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Sekarang kita masuk ke bab fadlil wudu, ya. Bab keutamaan berwudu. Setelah sebelumnya kita selesai dari bab fadlil wudu, ya. Kita sudah selesai dari keutamaan atau bab fadlil wudu. Sekarang masuk ke bab taib. Bab yang baru apa nih? Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, taib. Bukunya dibagiin. Oh, keutamaan adzan sekarang, ya. Terakhir kita fadlil wudu, bab fadlil wudu. Sekarang kita masuk ke bab fadlil adzan, bab keutamaan adzan, ya. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, bab fadlil adzan, bab keutamaan adzan. Setelah membawakan bab, Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu," kalau seandainya manusia mengetahui, ma fin nidai, apa keutamaan di dalam adzan, wasafil awal, dan apa keutamaan shaf pertama, thumma lam yajidu, kemudian mereka tidaklah mendapatkan, illa an yastahimu alaihi, kecuali mereka harus mengundi untuk mendapatkan itu. Istiham ini adalah iktira, yaitu mengundi, ya. Lastahamu alaihi, maka mereka betul-betul akan mengundi diri mereka untuk mendapatkannya, untuk mendapatkan adzan atau mendapatkan shaf paling pertama. Walau ya'lamuna ma fit tahjir, kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan tahjir. Tahjir ini adalah tabgir ila shalah, bersegera untuk melakukan salat, ya. Lastabaku ilaihi, maka mereka akan berlomba-lomba untuknya. Walau ya'lamuna ma fil atamati, kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan
Salat Isya di waktu atamah. Atamah ini sesaat sebelum pertengahan malam, ya, atau pertengahan malam. Atamah ini salat Isya dilakukan di pertengahan malam. Wasubhi, dan kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan salat subuh, la tauhuma walau habwa, maka mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Muttafaqun alaih, hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, berkata Imam Nawawi, al-istiham al-iktira. Istiham adalah iktira. Iktira ini adalah mengundi, ya. Mengundi. Wa tahjir at-tabkir ila shalah. Tahjir adalah bersegera, ya, untuk menunaikan salat. Jadi dalam hadis ini ada beberapa, ya, yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kalau seandainya manusia mengetahui keutamaan bagi yang mengumandangkan azan dan keutamaan orang yang salatnya di sepertama, dan tidak ada cara kecuali mereka harus mengundi diri mereka, maka mereka akan mengundinya. Saking berebut untuk mendapatkan keutamaan itu. Keutamaan apa saja? Azan dan shaf pertama. Kalau seandainya manusia mengetahui keutamaan di dalam bersegera melakukan sholat di waktu pertama, ya, dan mereka mengetahui keutamaan waktu sholat Isya di waktu atamah. Atamah ini waktu pertengahan malam atau sesaat sebelum waktu habis sholat Isya, mengakhirkan sholat Isya. Wasubhi, dan keutamaan sholat subuh, la atauhuma walau habwa, maka mereka akan mendatanginya salat tersebut walaupun dengan cara merangkak. Saking apa? Saking besar keutamaannya sehingga mereka tidak mau ketinggalan keutamaan tersebut walaupun dengan cara apa? Merangkak. Muttafaqun alaih, hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Baik, kita bacakan, ya, penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, babu fadlil adzan. Berkata muallif, penulis Imam Nawawi, kata Syekh Utsaimin, keutamaan adzan. Artinya apa-apa yang datang di dalam permasalahan adzan dan keutamaannya. Wal adzanu huwal i'lam. Adzan adalah i'lam, artinya pengumuman, ya, mengumumkan. Al-i'lamu bis salati, ai mengumumkan tentang masuknya waktu salat. Bidukhuli waqtiha in kanat mimma yuqdam, yaitu mengumumkan waktu salat, ya, karena sudah masuk waktunya. Kalau memang salat-salat yang diutamakan didahulukan, yuqdam ini dilakukan di awal. Au bi fi'liha in kanat mimma yuakhkhar, atau melakukannya jika memang sholat tersebut dianjurkan untuk diakhirkan, karena ada keutamaan sholat itu di awal waktu, ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ayo ibadatil afdol, ibadah apa yang paling afdol? Qala as-salatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Ini yang roji. Ada lafaz as-salatu fi awwali waqtiha, ada fi-nya, tapi yang sahih itu adalah as-salatu awwal waqtiha, sholat pada awal waktunya. Karena ada beberapa sholat yang sholat tersebut ternyata lebih utama diakhirkan. Seperti apa? Seperti sholat duhur kalau memang kondisinya sangat panas. Karena Rasulullah SAW menganjurkan apa? Abridu habis sholat. Akhirkan waktu sholat duhur sampai waktu betul-betul terasa dingin, barid. Karena tentunya dalam sholat ternyata yang paling utama seseorang itu melaksanakannya dalam kondisi apa? Khusyuk. Kalau sholat dia dalam kondisi gerah, kepanasan, malah khawatir kemudian apa? Tidak muncul khusyuk dalam sholatnya, sehingga apa? Sehingga tumakninah, khusyuk dan tumakninah dalam sholat tidak didapatkan. Padahal itu termasuk rukun. Padahal itu termasuk apa? Termasuk rukun. Atau seperti sholat Isya, Rasulullah SAW beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis sholati hadhihi sa'ah. Kalau seandainya tidak memberatkan bagi umatku, saya akan perintahkan umatku untuk melakukan sholat Isya ini pada jam ini. Jam apa? Jam atamah.
Atam itu kapan? Yaitu sesaat atau pertengahan malam, sesaat sebelum berakhirnya sholat isya, waktu atamah. Tapi apa kata Rasulullah? Laula an asyukko, kalaulah tidak memberatkan. Tapi kalau sekiranya memberatkan, maka dilakukan di awal, gitu ya. Taib. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wa fi salatil fajri wa fi salatil asri wa fi salatid duhri illa an yabrudu biha. Ya, pada salat fajar, salat asar, salat duhur, tentu di awal waktu, kecuali salat duhur, kecuali sampai betul-betul dirasakan waktu itu sudah mulai mendingin. Fal adzanu inda duhuliha, maka adzan dilakukan ketika masuk waktu salat, maka dikumandangkan adzan. Wa kadzalika fi adzanil isya idza a'tamu biha fal adzanu kadzalika yu'akhkhar. Begitu pula pada salat isya, ketika mereka salatnya di waktu atamah, diakhirkan salat isyanya, maka apa kata Syekh? Fal adzanu kadzalika yu'akhkhar, maka adzan sebaiknya diakhirkan. Jadi kalau kita nih salat, kita sepakat malam ini kita salat isyanya waktu atamah. Ya, kita salatnya jam 11, setengah 12 gitu ya. Berarti adzannya kapan dikumandangkannya? Ya nanti pas waktu atamah. Nanti berarti jam 11 malam kita adzan. Tapi kalau kemudian khawatir malah menimbulkan fitnah, ya, dan kebanyakan manusia tidak memahami kondisi seperti ini, padahal ini sunnah. Tentu kita mengabaikan, bukan mengabaikan, artinya kita betul-betul melakukan itu sampai mereka mengerti tentang sunnah ini. Jangan sampai kemudian kita mengamalkan sebuah amalan sunnah dalam kondisi masyarakat tidak memahami tentang sunnah ini, sehingga apa? Ada timbul kesalahpahaman. Ya, apalagi menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Wah, agama sesat ya, makanya adzan isya penting-penting gitu. Batur kersarare yo ganggu batur gitu ya. Ya tentu pasti akan ngeganggu lah ya kalau kita tidak kenalkan dulu tentang keutamaan-keutamaannya. Makanya Rasul mengatakan apa? Laula an asyukko. Kalaulah tidak memberatkan. Kalau sekiranya berat, ya jangan. Kalau sekiranya berat ya jangan. Kemudian fi salati duhri ilannya berudu. Dalam waktu salat duhur pun dikumandangkan adzannya kapan? Ketika waktu memang sudah terasa dingin. Dulu pada zaman Rasulullah tentu salat hanya memakai pelepah kurma atasnya. Kemudian lantainya pun hanya dengan apa? Dengan pasir. Bayangkan di tengah terik pasir, di tengah terik matahari, kemudian kesorot pasir itu sangat panas sekali, sehingga Rasul menganjurkan apa? Fa'abriduha bisalah. Akhirkan waktu salat duhur itu sampai terasa dingin. Baik. Ketika ilat itu ada, maka boleh kita lakukan. Sesekali kita misalkan pergi hiking, jalan-jalan ke gunung misalkan ya. Waktu salat duhur, pas duhur betul-betul sedang matahari di atas ubun-ubun kita, sangat akan terasa. Apa yang disampaikan Rasulullah sangat akan terasa kalau kita di luar. Ya mungkin bisa kita mengakhirkan, nanti jam 1, nanti jam 2 misalkan ya, setengah 2, supaya matahari sudah mulai condong ke arah barat sehingga tidak terlalu panas. Itu tidak mengapa. Kapan adzan itu dikumandangkannya? Ketika mau sholat, berarti mengakhirkan adzan. Berarti apa? Mengakhirkan adzan. Kemudian wa illa fa innahu yu'dzanu inda dukhulil waqti. Karena kalau tidak dalam kondisi yang tadi disebutkan, salat isya waktu atama, salat duhur waktu sudah dingin, ketika tidak dalam kondisi itu, maka adzan itu dilakukan di awal waktu. Ya. Waktu asar misalkan. Kapan waktu asar itu dikumandangkan? Kapan masuk waktu asar itu? Ketika bayangan 2 kali lipat dari bentuknya. Misalkan kita berdiri, atau kita berdiriin satu penggaris 1 meter. Ternyata penggaris itu sudah jadi 2 meter bayangannya. Berarti itu masuk salat apa? Salat asar. Ya. Dan salat duhur, ketika kita berdiriin sepenggaris di atas matahari, dia sama sekali nggak ada bayangan, karena betul-betul matahari di atas ubun-ubun. Ketika matahari ke arah barat sedikit, maka berarti ada bayangan dikit, namanya zawal. Bergeser, zawal. Waktu zawal itulah waktu apa? Adzan duhur. Dan seterusnya ketika maghrib, betul-betul matahari sudah tidak terlihat, ya. Idza dhahaba lailu min hauna wa adbara nahar min hauna faqad aftara shaim. Ketika lail sudah mulai hilang malam,
Ketika malam datang dari sini, ketika siang sudah mulai hilang di barat, maka waktunya maghrib, sudah waktu berbuka untuk orang yang berpuasa. Itu waktu-waktunya. Ketika sama sekali lembayung nggak ada di maghrib itu, kan maghrib masih ada lembayung, pas isya tuh nggak ada sama sekali lembayung, kuning di barat itu nggak ada sama sekali, itu waktu isya. Itu waktu isya. Waktu subuh kapan? Waktu subuh itu adalah ketika kita melihat ada fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita di atas gunung, kalau kita di bangunan tinggi melihat ke timur, itu akan terlihat ya menggaris terbentang putih. Kalau putih itu hilang, berarti itu namanya fajar kadhib. Tapi kalau sudah datang lagi, biasanya setengah jam setelah itu datang lagi putih membentang, dan kemudian dia terus diiringi dengan apa? Dengan munculnya matahari. Itu waktu apa? Waktu subuh. Karena memang dulu tidak mengenal adanya jam, ya, melihat waktu-waktu salat dengan matahari, ya, dengan matahari. Maka itu cara-cara yang dilakukan. Sehingga apa? Sehingga keutamaan yang adzan dan tahu tentang waktu salat itu lebih besar pahalanya, karena mereka harus mengilmui tentang ilmu ini. Nanti dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, bahkan seorang yang adzan itu lebih besar keutamaan pahalanya dibanding imam. Karena orang yang adzan itu dia sebagai pemikul, al-adzanu kafil. Orang yang adzan itu apa? Sebagai apa dia? Sebagai pemikul. Artinya dia sebagai apa? Yang menanggung kafil itu. Kalau yang dia di waktu adzannya di waktu yang tepat, maka orang-orang datang ke masjid karena adzannya dia dapat pahalanya. Tapi kalau dia adzannya di waktu tidak tepat, dia nggak paham waktunya, belum waktunya adzan dia adzan, orang-orang datang sholat, ternyata dia sholat bukan pada waktunya, maka dosanya ditanggung sama dia yang adzan. Ya, maka pahalanya pun besar. Kalau dia tidak mengetahui ilmunya, bisa menjadi dosa kalau kemudian dia adzan bukan pada waktunya. Kemudian Syekh Utsaimin membawakan hadis liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaratis shalatu falyu'adzin lakum ahadukum." Apabila sudah datang waktu salat, maka hendaklah seseorang di antara kalian adzan. Wal adzanul masyru' walladzi yu'adzinu lis-shalawat. Dan adzan yang disyariatkan adalah adzan yang dipakai untuk melakukan salat. Salat apa? Salatul khams. Salat 5 waktu. Selain salat ini enggak ada adzan. Mau salat Id, mau salat duha, mau salat khusuf, mau salat gerhana, mau salat apapun enggak ada adzan. Apalagi di kuburan misalkan, ya. Untuk salat-salat aja tidak ada. Selain salat apa? 5 waktu, apalagi untuk hal-hal yang lainnya. Apalagi untuk hal-hal yang lainnya. Mengadzankan bayi misalkan. Ini pun perselisihan hadisnya, sebagian mendhaifkan hadis itu. Apalagi misalkan di kuburan misalkan, ya. Taib. Jadi adzan yang disyariatkan adalah adzan untuk apa? Melakukan sholat-sholat yang wajib yang 5. Wa furida fi sanati tsaniyati minal hijrah, dan diwajibkan sholat adzan itu di tahun yang kedua setelah hijrah. Ba'da an hajaron nabiyyu ilal madinati syuri'al adzan. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka kemudian disyariatkan adzan. Waqtalafa sahabatu hina tasyawaru kaifa yu'lamu bidukhuli waqti sholat. Dan para sahabat berselisih di antara mereka ketika mereka bermusyawarah bagaimana caranya agar mengumpulkan jamaah supaya mendatangi melakukan sholat, gitu ya, untuk mengetahui waktu sholat sehingga jamaah itu datang. Faqala ba'duhum nuqidun naron adimatan. Sebagian para sahabat mengatakan, bagaimana kalau kita nyalakan api yang besar, ya'rifun nasu annal waqta qad dakhala, sehingga manusia tahu dari kejauhan, wah kalau udah ada api berarti waktu sholat. Wa qala ba'duhum bal nadribu bin nakus. Sebagian lagi mengatakan, enggak, kita pukul aja lonceng. An-nakus alladzi yushbihul jaras, dan nakus ini yang seperti alarm atau lonceng, yang di wa huwa alladzi yunada bihi an-nasara, yang dipakai untuk memanggil orang-orang Nasara li salawatihim, untuk melakukan salat ibadah-ibadah mereka dengan cara lonceng, pukul lonceng, biar mereka tahu waktu salat. Tapi kemudian tidak dipakai. Wa qala akharun, dan berkata yang lainnya, balan fahu bil buk. Bagaimana kalau kita meniup trompet-trompet kama yaf'alul yahud, sebagaimana orang-orang Yahudi melakukan itu. Jamaah, sebelum adanya syariat adzan yang kita kenal, Allahu Akbar dan seterusnya, itu para sahabat berselisih. Ada yang kita pukul
apa namanya, lonceng saja, ada yang ditiup apa trompet, ada yang bagaimana kalau kita bakar api. Akhirnya membakar api seperti orang-orang Majusi. Ya, kemudian memukul lonceng seperti orang-orang Nasoro, meniup trompet seperti orang-orang Yahudi. Sedangkan Islam dilarang untuk menyerupai mereka sedikit pun, apalagi dalam ibadah. Kemudian wa kullu hadza karihun nabiyyu fara'a rajulun minas sahabati wa huwa Abdul bin Zaid. Dan semua yang tadi diajukan oleh para sahabat itu dibenci semuanya oleh Nabi. Ya, dibenci oleh Nabi. Wah, jangan ini, jangan itu gitu ya. Kemudian ada seorang sahabat mimpi, di dalam mimpinya yaitu Abdullah bin Zaid. Kemudian dalam mimpinya dia melihat ada seseorang, di tangannya itu ada nakus, ada alat, ada lonceng. Kemudian Abdul bin Zaid ini mengatakan, "Attabi'u hadza? Apakah kamu hendak menjual lonceng ini?" Kata orang yang pegang lonceng ini, "Wa madza tasna'u bihi?" Apa yang kamu akan lakukan dengan lonceng ini? Qala u'lima bihi lis-shalat. Saya akan umumkan dengan lonceng ini untuk supaya mereka melakukan salat. Kemudian kata orang itu yang pegang lonceng, "Afala adzuluka ala khairin min dzalik?" Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang sesuatu yang lebih baik daripada lonceng? Qala bala. Kata Abdul bin Zaid dalam mimpi ini ya. Kata Abdul bin Zaid, "Benar, kabarkan kepadaku." Faqara alaihil adzan, maka orang ini pun membacakan lafaz adzan. Wa qara alaihil iqamah, dan membacakan kepadanya lafaz iqamah. Falam asbaha ghada ila nabi, maka tatkala di pagi harinya Abdullah bin Zaid ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbarahu bil khabar, kemudian mengabarkan kepada Nabi tentang kabar yang dilihat di mimpinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadza ru'ya haqqun." Sesungguhnya mimpi ini adalah mimpi yang benar. Tsumma 'allamahu Bilalan fa'adzana bihi bihadzal adanil ma'ruf. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Bilal adzan tersebut dan memerintahkan untuk memandangkan adzan. Sampai Nabi mengatakan, "Adzin ya Bilal. Fa innaka anda sautan." Ya, adzanlah ya Bilal karena engkau adalah orang yang paling lantang suaranya. Taib. Sehingga apa kemudian muncullah lafaz apa? Lafaz adzan. Lafaz adzan yang langsung Abdullah bin Zaid dapatkan ketika mimpi. Dan Nabi membenarkan mimpi itu dengan mengatakan, "Inna hadza ru'ya haqqun." Sesungguhnya ini adalah mimpi yang hak, mimpi yang benar. Menunjukkan mimpi itu ada yang benar. Ya, mimpi itu ada yang benar. Tapi juga mimpi ada yang termasuk hadatsun nafs, bisikan-bisikan jiwa. Mimpi juga ada dari syaitan. Ya, dan tentu untuk menentukan ini mimpi benar atau bukan, ya tentu harus orang yang yang khabir, yang durra'i, kata Rasul. Ya, marra minkum fil manam. Gimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang di antara kalian melihat mimpi dalam tidurnya, fala tu'addiha, jangan kau paparkan mimpi itu ila ala dzirra'i. Kecuali kamu memaparkannya kepada orang yang dia punya takbir mimpi, ilmu. Ya. Kemudian Rasul mengatakan ar-ru'ya tairun idza fusirat waqa'at. Mimpi itu seperti burung, ketika ditafsirkan dia akan jatuh. Jadi jangan kamu memaparkan mimpi itu kepada sembarang orang. Aduh, malam tadi saya mimpi ini. Apa ya kira-kira, ditafsirkan misalkan yang lain-lain. Khawatir gitu terjadi. Maka jangan kamu memaparkan mimpimu itu kecuali kepada orang yang memang tahu takbir mimpinya. Memang tahu dia tentang tafsir mimpinya. Karena memang ada orang-orang yang memang Allah berikan ilham untuk bisa menafsirkan mimpi ya. Seperti dulu kalau di zaman tabi'in ada seorang tabi'in namanya Muhammad bin Sirin, itu ma'ruf, dikenal sebagai seorang takbirul mimpi, takbirul ru'yah. Kemudian siapa lagi yang pernah kemudian melihat Amr bin Abdul Aziz dalam mimpinya itu telanjang, seorang khalifah Abbasiyah ya. Umar bin Abdul Aziz itu Abbasiyah kalau nggak salah ya. Umayyah apa Abbasiyah? Banu Umayyah ya. Dia dimimpikan oleh seseorang, dalam mimpinya itu dia telanjang, sedang telanjang di pinggirnya itu semuanya sampah. Kemudian disampaikan kepada orang yang dia dikenal sebagai takbir ru'yah. Kemudian ditafsirkan apa? Tafsirkannya itu adalah dia ini kenapa telanjang? Karena dia melepaskan dirinya dari dunia. Dia ini orang yang zuhud. Walaupun dia seorang amir, mukminin, pemimpin ketika itu,
ya di Baghdad atau di Irak, dan di sisinya sampah-sampah itu adalah dunia. Itu adalah dunia. Yang kemudian menunjukkan Umar bin Abdul Aziz ini adalah orang yang waro, orang yang zuhud, walaupun dia punya kekuasaan, tapi kemudian tidak dengan kekuasaan tidak kemudian kemaruk dengan hartanya. Justru orang yang dikenal orang yang zuhud, ya, dikenal orang yang yang waro gitu. Atau pernah disampaikan ada seseorang pernah dalam mimpinya mimpi kok merasa aneh, dia mendatangi bibinya, bahkan pernah mendatangi ibunya dalam mimpi, ya. Jadi dia pernah mendatangi bibi atau ibunya yang mahram dengan dia, yang tidak boleh dinikahi. Tapi justru tafsirannya apa? Tafsirannya dia akan mendatangi tempat yang haram, yaitu Masjidil Haram, baik Haram Mekah, Haram Madinah, atau Masjidil Quds, tempat-tempat yang haram. Justru tafsirannya kadang di luar nalar kita gitu, ya, karena memang betul tentu harus dengan apa? Dengan ilmu, tidak sembarangan gitu ya. Ketika kita melihat mimpi dan kemudian disampaikan kepada teman-teman, kadang-kadang jadi bahan candaan. Wah, maneh paling gimana mah pikieun, khawatir ya. Paling gimana mah eta mah, wah nanti apalagi kalau jadi candaan, ya. At-tayr ar-ru'ya kat-tayr idza fusirat waqa'at. Mimpi itu seperti burung, dia terbang aja, biasa aja mimpi itu, nggak usah dihiraukan mimpi itu. Tapi kalau sudah ditafsirkan, khawatir dia jatuh, terjadi, ya, khawatir dia jatuh atau terjadi gitu ya. Mending kalau dia ditafsirkan dengan tafsiran yang husnudzon, dengan prasangkaan yang baik, dengan ilmu. Tadi aja misalkan orang yang mendatangi ibunya, mendatangi bibinya, tapi ditafsirkan apa? Dia akan mendatangi tempat tanah haram. Ya, tafsirannya seperti itu. Kalau bayangan orang-orang jelek kan, wah, cing atuh kacida teuing we, ngabayangkeun indung gitu ya, ngabayangkeun bibi, kan bahasanya kan jelek kalau kemudian disampaikan kepada orang yang tidak berilmu. Maka penting ya dalam mimpi ini, makanya Rasul menganjurkan kita tidak untuk apa? Tidak untuk bermudah-mudah. Aduh, malam mimpi ini saya malam, jangan. Ya. Itu. Maka di sini Nabi SAW melihat bahwasanya mimpi yang diimpikan oleh siapa Abdullah bin Zaid ini adalah mimpi yang benar, ya, mimpi yang benar, karena termasuk inna min juz'in semin sab'in juz'in nubuwah ar-ru'yah. Mimpi itu termasuk juz'un min sab'ina juz'in nubuwah, termasuk 70 daripada 70 cabang kenabian. Termasuk cabang daripada 70 cabang kenabian adalah dengan cara apa? Mimpi. Jadi Rasulullah, para nabi mendapatkan wahyu itu dengan cara mimpi. Salah satu caranya Allah memberikan wahyu dengan cara apa? Mimpi. Tapi tentu ini bagi para nabi, nggak bisa kemudian, ya, yang kemudian Mirza Ghulam Ahmad atau siapa lagi, Abu Ilyas Al-Kandahlawi, atau siapa lagi yang kemudian dia menulis sebuah kitab Fadailul Amal itu hasil mimpi, ya. Atau siapa lagi yang kemudian, wah, saya dalam mimpi saya dapat wangsit, saya jadi nabi terakhir. Namanya apa? Orang Jawa itu Karimin apa Karimun gitu. Enggak ada, dia banyak namanya nama Jawa gitu ya. Tukimin apa ya? Tukimin gitu. Taib. Dajjal. Enggak, dia ilmu. Waraq bin Nawfal dia dengan ilmu ketika sama Khadijah. Itu ilmu, dia baca kitab. Dia baca kitab, dia ahlul kitab. Maksudnya ketika apa? Ketika menginikan Nabi SAW yang dibawa ke Gua Hiro. Itu atas ilmu. Jadi ketika dibawa oleh Khadijah, yang menimpa Rasulullah ketika dibawa ke Gua Hiro, kemudian disuruh baca Iqra sampai turun surat Al-Alaq, ya, 5 ayat itu. Kemudian Rasulullah lari mendatangi Khadijah dan mengatakan Zammiluni, Zammiluni, turun surat Al-Muzammil, Dathiruni, Dathiruni, turunlah surat Al-Mudathir. Kemudian Khadijah bertanya, nggak mungkin ada yang mau mencelakai Rasulullah Muhammad gitu ya, karena Muhammad dikenal sebagai seorang yang baik, orang yang santun, tidak mungkin ada musuh lah, orang yang benci sama beliau itu nggak mungkin ada. Akhirnya disampaikanlah di gua tadi bertemu dengan sosok seperti ini dan itu. Nah, dibawalah kepada
anak pamannya Khadijah, ya sepupunya Khadijah bintu Khuwailid, yaitu Waraqah bin Naufal. Ketika disampaikan kepada Waraqah bin Naufal seperti apa yang disampaikan oleh Nabi ketika bertemu di Gua Hira, apa kata Waraqah bin Naufal? Wallahi inna hadan namus, demi Allah yang tadi ditemui di gua itu adalah namus. Namus ini bahasa Ibrani yaitu Jibril. Wa qad jaa ila Musa, namus ini pernah datang juga kepada Nabi Musa katanya. Sampai kemudian ketika itu Waraqah bin Naufal beriman, ya kalau seandainya saya masih hidup, ya, dan orang ini yaitu Muhammad ini dikeluarkan dari kampungnya, dimusuhi oleh kaumnya, saya adalah orang yang pertama yang akan melindunginya, orang yang pertama yang akan menolong dan melindunginya, karena tahu bahwasanya ini adalah Nabi. Nabi Muhammad adalah sosok seorang nabi. Taib. Kemudian wala makana fi zaman Utsman, ketika pada zaman Utsman bin Affan, semoga Allah meridhoinya, wa katsara nasu ja'ala adzanan awalan lil jum'ah, banyak manusia kemudian menjadikan di hari Jumat itu ada adzan awal, adzan pertama, adzan kedua hari Jumat. Terus tapi harus dibayangi bahwasanya adzan pertama zaman Utsman itu di waktu duha, ya. Adzan keduanya nanti pas waktu sholat Jumat. Taib. Nanti disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Jadi kenapa alasannya? Karena pada zaman Utsman bin Affan agar mengingatkan bahwasanya ini hari Jumat. Jangan kemudian manusia terlalu lalai dengan hari Jumat, keutamaan bersegera ke masjid, keutamaan menghidupkan masjid di hari Jumat. Karena pada zaman Utsman itu sudah mulai banyak ekspansi, ya. Tidak ada lagi perseteruan di dalam Mekah dan Madinah karena Mekah sudah dikuasai oleh Islam. Yang ada malah menyerang keluar gitu, ya, pada masa futuhat, pembebasan. Pada zaman Utsman sampai kemudian ke mana? Ke Spanyol, ke daerah-daerah luar gitu, ya. Sehingga di Mekah Madinah orang-orang mulai tersibukkan dengan perdagangannya, dengan pertaniannya, dengan hiruk-pikuk kehidupannya. Sehingga Utsman melihat, wah ini khawatir mereka lalai, lupa ini hari Jumat, sehingga dikumandangkan azan di waktu awal. Supaya mereka tahu ini hari Jumat, jangan terlalu kemudian lalai gitu, ya, dengan sibuk dengan jualannya, sibuk dengan pekerjaannya, supaya bersegera ke masjid gitu, ya, untuk mendapatkan keutamaan bersegera ke masjid, ya, di hari Jumat. Kemudian fakana fi yaumil jum'ati adzanan, maka pada zaman Utsman Jumat itu ada 2 kali adzannya. Zaman Umar tidak ada, zaman Abu Bakar juga tidak ada. Adzanun awal wa adzanun tsani, adzan pertama dan kedua. Wa fi Ramadan amara Nabiyyu Bilalan an yu'adzina fi akhiril lail idza qaraba waktu sahur. Dan di waktu Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan di waktu malam, ya, sesaat sebelum sahur, pertanda waktu sahur. Kemudian memerintahkan juga adzan di waktu subuh sebagai akhir batas sahur karena waktunya masuk salat subuh. Rasul mengatakan inna Bilalan yu'adzinu bil-lail, sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam. Faqulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Ya, sesungguhnya Bilal itu adzan di waktu malam. Liyuqidha na'imakum, untuk membangunkan orang-orang yang tidur di antara kalian. Maka apa kata Rasul? Faqulu washrabu, makanlah minumlah kalian sampai terdengarnya adzannya Ibnu Ummi Maktum. Jadi adzan pertama, adzan kedua ini itu disyariatkan oleh Rasulullah. Tujuannya apa? Untuk supaya orang-orang terbangun melakukan sahur. Ya, jadi kalau di Ramadan sebaiknya adzan 2 kali itu betul-betul sesuai dengan sunnah. Karena Nabi memerintahkan itu. Ya, adapun di selain Ramadan ada yang membolehkan, ada juga yang tidak jadi yang tidak mengamalkan tidak apa-apa, yang mengamalkan pun silakan saja kalau selain Ramadan. Tapi kalau di Ramadan maka sebaiknya 2 kali adzannya. Nah, inilah kemudian dijadikan apa? Dijadikan dalil oleh siapa? Oleh Utsman bin Affan untuk melihat adzan pertama itu dikumandangkan, melihat maslahatnya. Rasulullah memerintahkan Bilal untuk memandangkan adzan di waktu malam untuk supaya manusia bangun untuk sahur. Berarti ada tujuan. Dan Utsman bin Affan melakukan itu supaya apa? Manusia ingat ini hari Jumat, tidak terlalu lalai dengan aktivitasnya. Supaya mereka betul-betul mempersiapkan diri untuk menghadiri Jumat gitu, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Utsman bin Affan telah dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita semua untuk mengikuti sunnahnya.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin." Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk. Salah satunya siapa yang khalifah mendapatkan petunjuk? Salah satunya adalah Utsman. Jadi nggak boleh kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ada sebagian orang yang mengaku dirinya sebagai seorang yang berilmu, ya, seorang sunni, kemudian menyalahkan adzan Jumat dan mengatakan ini bid'ah. Ya, ini tidak terdapat pada zaman Nabi, tidak dilakukan oleh Abu Bakar, tidak dilakukan oleh Umar. Ini bid'ahnya Utsman. Padahal Nabi SAW mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ini disebut dengan ijtihadnya Utsman. Ya. Ini disebut dengan ijtihadnya Utsman. Dan sepakat kaum muslimin bahwa Utsman adalah khalifah yang mendapatkan petunjuk. Ya, adapun ketika seseorang mencela Utsman, mencela ijtihadnya Utsman, padahal di sisi lain Utsman adalah dipuji oleh Rasulnya, bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Utsman itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ke dalam ayat wasabiqunal awwalun, sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Utsman ini termasuk sabiqunal awwalun. Bahkan mubasyirina bil jannah, orang-orang yang dikabarkan masuk surga oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya. Utsman ini sudah ada jaminan surganya. Sampai pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika duduk dengan Aisyah, datang Abu Bakar As-Siddiq, Rasul terlihat lututnya, pahanya. Dibiarkan oleh Rasulullah. Masuk Umar, masih terlihat lututnya atau pahanya. Dibiarkan oleh Rasulullah. Ketika masuk Utsman bin Affan, langsung buru-buru Rasul nutupin. Kaget Aisyah, kenapa loh? Kenapa tadi Abu Bakar, Umar biasa aja gitu ya, nggak ditutup. Tapi pas ada Utsman langsung buru-buru ditutup. Apa kata Rasulullah? Fa kaifa la astahi biman yastahi minhul malaika. Bagaimana aku tidak merasa malu dari orang yang malaikat saja malu sama dia? Sama siapa? Sama Utsman bin Affan. Jadi Utsman ini orang yang sama digelari dengan Dzunurain, ya, karena telah menikahi anak Rasul sallallahu alaihi wasallam, 2 anak Rasulullah. Jadi sangat banyak keutamaan Utsman bin Affan. Ya. Sehingga ketika seseorang menyalahkan, wah ini adzan 2 kali adzan Jumat bid'ah, gitu ya. Ini ada sunnahnya. Hanya saja mungkin di tempat kita sekarang tidak seperti apa yang dilakukan oleh Utsman dulu. Kalau dulu kan Utsman di awal waktu, ya, duha. Kalau sekarang kan mungkin 5 menit sebelum adzan kedua. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Adapun 2 kali adzan itu dilakukan oleh Utsman. Ada sunnahnya 2 kali adzan. Hanya mungkin dari sisi kaifiatnya, ya, waktunya. Tetapi tentunya ketika kita menetapkan itu adalah sebuah kebidahan, perlu kita untuk berhati-hati dalam hal ini, apalagi mengatakan, wah ini bidahnya Utsman. Nah, ini nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Taib. Dan ini diamalkan oleh di Masjid Haram Mekah, Haram Nabawi, ya. Jumat itu 2 kali adzannya. Jumat itu 2 kali adzannya. Tentunya hal-hal yang sifatnya khilafiyah seperti ini yang tentu jelas dari sananya ada dasarnya, bahkan sahabat melakukan itu. Sampai sebagian ulama mengatakan ini ijma sukuti. Ijma sukuti itu adalah kesepakatan yang tidak ada diingkari oleh sahabat yang lainnya. Jadi sahabat yang lainnya nggak ada yang ngingkar, tapi diem. Namanya ijma sukuti. Ya, jadi ijma sukuti ini adalah, walaupun sebagian ada mengatakan katanya Anas bin Malik, Ibnu Umar mengingkari adzannya Utsman ini, tapi sebagian lagi mengatakan semuanya menyetujui dengan diam, tidak mengoreksi gitu ya, tidak mengoreksi atau tidak mengingkarinya. Maka dinamakan oleh Syekh Utsaimin di sini mengatakan ini ijma sukuti. Ijma kesepakatan yang dilakukan oleh para sahabat dengan cara diam. Ya, dengan cara diam itu berarti setuju dengan itu. Taib. Adzan. Sampai dibawakan oleh siapa? Oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, sadaqa Rasulullah, sungguh sangat benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, anna akhir hadhil ummati yal'anu awwalaha. Sesungguhnya ada orang-orang yang akhir umat ini dia akan mencela orang-orang pertamanya. Jadi para sahabat banyak yang dicela.
Ini hati-hati ya ketika kita mencela sahabat. Laknat Abu Bakar As-Siddiq, naudzubillah min, dengan berani dia. Walaupun kemudian dia minta maaf, klarifikasi, sudah ya. Syiah ini bahaya sekali. Dia sudah mulai berani. Kalau dia sudah mulai kuat aja dikit, wah itu sudah ngeri. Dalam kondisi mereka minoritas saja itu udah berani. Udah mulai sekarang terang-terangan. Asalnya takiyah, sembunyi-sembunyi mereka. Pura-pura, karena itu termasuk usul iman mereka ya, dasar landasan iman mereka harus pura-pura gitu. Padahal sebetulnya mereka adalah orang yang sangat benci kepada Abu Bakar, Umar, Utsman. Yang jelas-jelas mereka ini dipuji oleh Allah ya. Mereka menuduh Aisyah ibu kita dituduh pezina. Ibu kita kaum mukminin ya, ibu kita saja yang nggak solehah gitu ya, yang nggak ada jaminan surganya ibu kita, ketika dituduh oleh orang lain berzina, yang nggak jelas dia berzina, kita marah, berani bahkan kita mengorbankan jiwa kita. Apalagi yang dituduhnya adalah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, Aisyah radhiyallahu anha. Ya, masa ada orang yang mau bergandengan dengan orang-orang yang pencela gitu ya? Jelas-jelas para ulama mengkafirkan Syiah itu. Memang Syiah itu banyak, Ja'fariyah, Itsna Asyariyah, Zaidiyah, Rafidiyah. Tapi kalau sekarang, kata para ulama sekarang, Mu'asyirin, kata Syekh bin Baz, ya hampir sekarang semuanya itu Rafidah sekarang itu. Syiah Rafidah. Dulu ada Syiah Zaidiyah di Yaman. Kesalahan mereka salah satunya mengatakan Ali, kalau menyebutkan Ali itu karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Kesalahan Syiah Zaidiyah itu mereka mengatakan Ali itu lebih pantas dibanding Utsman menjadi khalifah. Harusnya Ali dulu baru Utsman, kata mereka. Tapi kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya Utsman lebih utama dibanding Ali. Kalau Syiah Zaidiyah ini masih mending, Syiah Zaidiyah Qur'annya sama, hadisnya sama, hanya saja mereka memposisikan Ali itu lebih utama dibanding Utsman. Salah satu kesalahannya. Itu saja sudah tidak boleh. Apalagi ini mencela, menghina, bahkan mengkafirkan. Taib. Nah, ini bahaya. Walaupun begini. Jadi para ulama Rafidhah itu, Syiah itu secara keumuman namanya Syiah kafir. Tapi kalau individunya, orang-orangnya nggak bisa kita kafirkan sampai dia betul-betul meyakini kekafiran. Karena ada orang pengikutnya dia umum awam, dia nggak tahu apa-apa. Kata orang tua, kata ustadznya begini-begini, ya udah ngikuti. Ketika ditanya satu persatu, ternyata dia enggak, cuma ikut-ikutan aja misalkan. Dia bodoh orangnya. Tentu orang seperti ini nggak dikafirkan. Adapun secara secara jumlah mereka kafir. Tapi secara ta'yin, individunya satu persatunya si A kafir, si nggak bisa. Harus betul-betul dia mengeluarkan sebab-sebab kekufuran, ucapan kufur, keyakinan kufur, baru kemudian bisa divonis dia kufur. Tapi kalau tidak, ya dia bisa dimasukkan ke dalam kategori orang-orang yang bodoh. Taib, sudah adzan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik